Pemirsa, tiga calon presiden Anies Baswedan, Prabowo Subianto, dan Ganjar Pranowo akan beradu ide strategi kembali pada debat Capres ketiga tanggal 7 Januari nanti. Dengan sejumlah isu dan tantangan yang dihadapi Indonesia di bidang pertahanan, keamanan hingga geopolitik, para calon diharapkan bisa membawa inovasi yang baru untuk Indonesia yang lebih baik. Dan berikut apa kata fakta. Debat ketiga menuju Pilpres 2024 menjadi debat kedua bagi para calon presiden. Penampilan dari para kandidat calon presiden dinilai berpengaruh besar pada elektabilitas kontestan pemilihan presiden. Lalu apa kata fakta? Debat ketiga akan berlangsung pada 7 Januari nanti dan akan diikuti oleh Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto, dan juga Anies Baswedan. Debat ketiga kali ini menjadi momen kedua di mana para capres akan beradu argumen. Sebelumnya mereka sudah bertemu pada debat pertama dengan isu yang meliputi hukum, pemerintahan, dan juga politik. Dan untuk debat ketiga kali ini akan meliputi isu keamanan, pertahanan, hubungan internasional, dan juga geopolitik. Memasuki babak kedua, pasangan calon presiden yang akan beradu pada debat ketiga nanti telah menyiapkan ide strateginya masing-masing. Terlebih isu debat ketiga terkait pertahanan bukan hal yang tidak asing lagi bagi para pasangan calon. Di sisa waktu kampanye yang cukup pendek ini, saya kira debat kedua calon presiden akan menjadi forum strategis bagi ketiga capres untuk mengerek elektabilitasnya. Nah, di debat pertama calon presiden, saya kira ketiga capres sudah berupaya untuk mempersembahkan performa terbaiknya. Kita melihat Pak Prabowo dan Pak Ganjar tampil secara lebih defensif, sementara Pak Anies tampil secara lebih ofensif karena memang positioning politiknya yang mengusung narasi perubahan. Nah, menghadapi debat kedua calon presiden, saya kira baik Pak Anies, kemudian Pak Prabowo dan Pak Ganjar Pranowo sudah mempelajari kelebihan dan kelemahan masing-masing kompetitornya, dan saya kira ketiga capres akan mempersembahkan atau tampil lebih baik lagi dengan menghadirkan terobosan-terobosan programnya yang inovatif dan solutif terkait dengan isu-isu pertahanan, keamanan, hubungan internasional, dan geopolitik. Beberapa kesamaan dan juga perbedaan visi misi dari ketiga paslon terkait tema debat ketiga nanti. Salah satu persamaan misi mereka adalah untuk meningkatkan kesejahteraan para prajurit. Salah satunya dari kubu Ganjar misalnya yang menerapkan sistem 5.0 di salah satu poin mereka yang berbunyi akan mensejahterakan para prajurit. Dan untuk kubu Anies Muhaimin mengatakan akan memberikan penghormatan serta kesejahteraan TNI Polri dan juga mendorong ketersediaan alutsista. Dan untuk kubu Prabowo Gibran akan meningkatkan gaji dari ASN, TNI Polri, serta pejabat negara demi kepentingan negara Indonesia. Kekuatan dari pertahanan Indonesia telah diakui oleh dunia dengan menduduki peringkat ke-13 dari jajaran 145 negara dunia. Indonesia sendiri memiliki bermacam alat utama sistem senjata atau alutsista TNI AD, AU, dan AL yang cukup lengkap dan disegani. Perkembangan pertahanan Indonesia semakin kuat dalam beberapa aspek, seperti dalam industri pertahanan Indonesia. Pesawat multifungsi CN-235 dari PT Dirgantara mencapai 100 unit dari beberapa negara seperti Amerika Latin dan juga Afrika. Kemudian pertahanan negara. Beberapa negara memiliki keinginan tinggi untuk bekerja sama pertahanan dengan Indonesia dengan mengirimkan bintara dan juga perwira untuk dilatih di Indonesia. Kemudian geopolitik, berada di geografis yang strategis yaitu terletak di antara persilangan samudra menjadikan Indonesia simpul krusial dalam jaringan internasional. Selain kekuatan militer, Indonesia juga dianggap memiliki peran strategi yang kuat sebagai mediator dari seluruh penjuru dunia dalam konteks diplomasi dunia. Posisi Indonesia sebagai negara kepulauan tentu menghadirkan perspektif yang khas dalam diplomasi regional dan global.
Nah, sangat mungkin bagi Indonesia untuk mengambil peran strategik sebagai mediator atau penengah dalam berbagai konflik regional. Nah, sejauh ini saya kira keterlibatan Indonesia secara aktif dalam berbagai forum seperti ASEAN, kemudian PBB, kemudian G20, saya kira bukan hanya memperkuat citra global Indonesia, tetapi sekaligus meneguhkan komitmen Indonesia untuk menyumbangkan berbagai ide-ide terbaiknya dalam menghadapi berbagai tantangan global yang terjadi. Sebelum memasuki debat ketiga nanti, ada beberapa yang harus diperhatikan terkait PR Indonesia hingga tantangan yang akan dihadapi. Yang pertama adalah pemberantasan korupsi mengingat Indonesia darurat akan korupsi yang tinggi. Dan yang kedua adalah pengadaan peralatan keamanan dan juga pertahanan mengingat Indonesia memiliki lautan yang luas sehingga harus memiliki benteng pertahanan yang kuat. Dan yang ketiga adalah menjaga poros maritim dunia mengingat ini adalah salah satu elemen penting bagi pembangunan. Dan yang terakhir adalah tantangan bagi Indonesia ke depan yaitu dalam segi politik dan juga ekonomi serta menjaga kestabilan dan juga memberikan peluang bagi kemajuan. Tantangan geopolitik Indonesia yang terjadi cukup banyak, terlebih ketegangan yang muncul di berbagai belahan dunia. Para paslon diharapkan bisa memberikan inovasi dalam mengembangkan konsep ketahanan nasional agar tetap relevan dengan dinamika geopolitik dunia. Ke depan. Nah, oleh karena itu sangat penting bagi ketiga capres untuk memahami dengan baik dan mampu menghadirkan terobosan-terobosan penting yang inovatif terkait dengan respon atas tantangan geopolitik global yang terjadi. Nah, oleh karena itu kita mendorong agar baik Pak Anies, kemudian Pak Prabowo dan Pak Ganjar Pranowo ini memiliki program-program yang solutif terkait dengan kebijakan-kebijakan luar negeri. Nah, kalau kita merujuk pada konsep geopolitiknya Bung Karno, tentu geopolitik yang kita inginkan bukanlah geopolitik yang ekspansionis alias ingin tampil menguasai dunia, tapi konsep geopolitik yang bertumpu pada falsafah Pancasila yang mengedepankan pilar-pilar kebinekaan dalam rangka melawan imperialisme dan kolonialisme di muka bumi. Apakah ide strategi masing-masing akan berpengaruh pada elektabilitas kontestan pemilihan presiden? Debat kedua calon presiden, saya kira secara umum tidak akan berdampak signifikan dalam mempengaruhi elektabilitas pasangan calon presiden dan wakil presiden, kecuali dalam konteks memperebutkan ceruk pemilih yang berada dalam klaster swing voter dan undecided voter atau pemilih yang belum menentukan pilihan politiknya. Karena sesungguhnya yang disasar dari forum debat tersebut adalah swing voter dan undecided voter. Nah, bagi pemilih yang masuk dalam klaster pemilih ideologis, saya kira seburuk apapun penampilan kandidatnya, seburuk apapun penampilan capresnya atau cawapresnya, tidak akan berdampak dan mempengaruhi preferensi pilihan politik mereka, karena mereka yang ada dalam klaster pemilih ideologis ini sudah mengunci pilihan politiknya. Ide dan gagasan tema debat ketiga capres akan disampaikan pada 7 Januari 2024. Soal pemenang tentu bisa bias kembali ke preferensi politik masing-masing. Namun tetap debat capres pertama dan selanjutnya akan menentukan pilihan masyarakat Indonesia. Saya Nisa Sahib bersama juru kamera Sutrisno, sampai jumpa di Apa Kata Fakta selanjutnya.